Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 1, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka Bu Umi melaksanakan tugas aksi nyatanya di modul 1.4 budaya positif dengan mengambil tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Negeri 1. Bapak Ibu yang kami hormati, ada susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1, dilanjutkan acara ketiga inti dan acara terakhir penutup doa. Memasuki acara pertama, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Memasuki acara kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 kepada Bapak DRS Budi Siswanto, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil. Yang kami hormati segenap Bapak, Ibu guru, pengajar SDN Negeri 1. Pembukaan ikut dari Bu Nurul, ya, kita langsung aja. Bahwasanya yang pertama saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia menghadiri undangan dari Bu Umi dalam rangka pemaparan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan tugas dari Bu Umi selaku peserta guru penggerak angkatan 10. Jangan lupa barangkali nanti ada Bapak Ibu atau pemaparan dari Bu Umi yang kurang paham dan dimengerti oleh Bapak Ibu, sekiranya bersedia nanti memberi masukan atau hal-hal yang positif yang perlu disampaikan kepada Bu Umi untuk demi kelanjutan dari tugas nyata yang dilaksanakan oleh Bu Umi. Dan kepada Bu Umi saya ucapkan semangat terus menempuh kegiatan guru penggerak atas guru. Jangan menyerah, terus belajar. Demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara ketiga yaitu inti
Diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Grade 1 yang akan disampaikan oleh Bu Umi Alfia, yaitu sebagai tugas CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Kepada Bu Umi Alfia kami haturkan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan air beriak tanda tak dalam, air tenang laksana berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya berupa kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi. Perlu diketahui Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah bahwa diseminasi yang saya lakukan ini untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana satu modul itu ada 4 submodul yang saya pelajari. Yang pertama, modul 1.1 itu tentang refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir, modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, di akhir modul 1 ini saya ditugasi untuk melakukan pengimbasan kepada jenengan semuanya. Tapi saya tegaskan di sini, saya di sini itu bukan untuk menggurui atau lebih pintar dari panjenengan sedaya. Kita semua di sini diskusi bersama, belajar bersama. Nggih, Pak, Bu. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SDN Grade 1 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangan untuk kita semua. Di konsep utama modul budaya positif, kita nanti akan mengulas 7 topik. Topik yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Topik yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang keyakinan kelas. Yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keenam tentang posisi kontrol. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mengulas satu persatu, kita biar lebih semangat lagi, kita tepuk dulu ya Bapak Ibu, jangan kalah sama anak-anak ya. Nanti kalau saya bilang pagi, itu dengan tepuk 1 kali. Pagi. Pagi. Nah, kalau pagi 1 kali. Kalau saya bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Siang. Nah, siang. Nah, betul. Kalau saya bilang malam, kalau malam kan waktunya tidur ya Pak, Bu, hening. Jadi kalau malam tepuknya separuh saja. Jadi tidak kedengeran, tidak ada suaranya. Bisa dipahami ya? Mari kita mulai ya. Pagi, 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 siang, pagi, malam. Wah, Bapak Kepala Sekolah kita ini belum konsentrasi ternyata. Konsentrasi ya Pak ya. Kita memasuki topik yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi,
sehingga setiap murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dulu kita melaksanakan pembelajaran yang masih bersifat klasikal. Semuanya berpusat pada guru. Anak-anak hanya mendengarkan kita berceramah saja. Di dalam kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan lagi, ya Bu, kita mengajar dengan sistem student center. Teacher center tidak bisa ya. Kita harus melakukan pembelajaran secara student center, artinya berpihak kepada murid. Mengapa begitu? Karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Nah, kenapa harus begitu? Sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu diibaratkan ladang persemaian. Anak-anak ibarat benih. Kita sebagai pendidik hanya tugasnya merawat dan menuntun mereka agar bisa tumbuh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana semuanya masih ingat ya? Profil pelajar Pancasila dimensinya ada berapa itu? Ada 6, benar sekali ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pinter, Bapak Ibu dulu masih ingat semua. Nah, untuk mewujudkan pelajar seperti itu, kita harus menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin? Peraturan. Ya, Bu Danis, betul sekali. Di dalam benak kita kalau mendengar kata disiplin itu identik dengan kata peraturan. Tetapi dalam budaya kita, disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa tidak nyaman? Karena anak-anak melakukannya terpaksa, takut, jadi tidak nyaman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari mana kira-kira nih Pak, Bu? Intrinsik? Benar. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Kalau kita melakukan sesuatu karena ada sokokan atau ancaman maupun hukuman, itu berarti motivasinya berasal dari ekstrinsik. Benar sekali Bu Danis. Nah, selanjutnya konsep disiplin itu ada yang identitas gagal, ada juga yang identitas sukses. Identitas gagal itu identitas hukuman dan penghargaan. Hukuman ciri-ciri bukan. Kalau anak dihukum gimana? Artinya sakit. Kalau hukuman fisik ya fisiknya ya sakit gitu ya. Dan kedua dengan rasa nyaman. Tidak sehingga murid-murid jadi takut, dan itu juga bersifat memaksa. Sebenarnya mereka kan tidak mau melakukan itu, tapi kita paksa mereka untuk melakukan hukuman itu tadi. Sehingga murid menjadi rendah diri dan mereka cenderung berbohong atau menyembunyikan kesalahan. Kalau kita tanya ke anak-anak, kamu tadi sudah mengerjakan PR? Nah, dengan muka kita yang seret, oh sudah Bu, tapi ketinggalan di rumah. Nah, itu kan cenderung anak-anak menyembunyikan kesalahan dan berbohong. Sedangkan penghargaan itu juga masuk dalam identitas gagal. Cirinya jadi tidak efektif, nanti menimbulkan rasa iri, merusak hubungan,
mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Contohnya kita memberikan penghargaan kepada anak, misalnya kalau nanti ulanganmu dapat 100, nanti dikasih bumi bintang, misalnya gitu. Nanti bisa ditempel di kelas, bintangnya yang banyak, ya akhirnya nanti akan diberi bumi hadiah. Nah, penghargaan. Begitu melaksanakan ulangan, yang dapat nilai 100 atau yang dapat nilai tertinggi, ya hanya anak itu saja. Nah, itu menimbulkan rasa iri kepada yang lainnya. Oh, anak itu terus yang dapat hadiah, saya enggak ya. Nah, akhirnya teman yang sini rasa-rasa dengan teman yang satunya, akhirnya jadi merusak hubungan. Makanya itu disebut sebagai identitas yang gagal. Bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Bedanya apa? Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, menunggu adanya stimulus, baru anak-anak memberi respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan, tetapi mereka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena mereka tidak menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Beda dengan ketika kita melaksanakan disiplin dengan restitusi. Restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menjadikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid jadi menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau di konsekuensi itu ada stimulus, ada respon, tetapi kalau di restitusi itu murid yang memegang kontrol. Mereka menyadari kesalahannya dan menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Kita hanya membimbingnya, sehingga murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin berdasarkan pendekatan restitusi. Kata-kata restitusi saya juga baru mendengar ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dulu saya nggak tahu apa sih restitusi itu. Nah, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan pengertian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, tetapi mereka belajar dari kesalahan yang mereka buat. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Dan itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak-anak yang sifatnya bukan memaksa. Menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi alasannya nanti apa mereka melakukan kesalahan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini ditemukan oleh anak-anak sendiri, bukan kita yang menentukan. Nah, perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus ketika ada murid yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman biasanya ada anak tidak mengerjakan PR, misalnya Anjar, murid dengan ada yang tidak mengerjakan PR, apa yang Pak Anjar lakukan? Ya mungkin saya suruh nulis PR itu berapa kali, ulang berapa kali itu. Ya. Nah, Pak Anjar ini berarti sudah menerapkan konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau anak-anak berbuat kesalahan, kalau melaksanakan hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan anak itu. Misalnya tidak mengerjakan PR, Pak Anjar menghukum, ayo lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan PR. Nah, itu namanya hukuman. Guru menjadi marah-marah. Kamu itu tidak mengerjakan PR, sana cepat lari keliling lapangan 10 kali. Nah, hasilnya tinggi. Anak-anak bagaimana kalau kita melaksanakan hukuman? Jadi, iya sehat lari-lari ya Pak ya. Benar sehat lari-lari. Tapi anak-anak nanti menjadi takut Pak sama kita. Nah, saya nanti kalau tidak mengerjakan PR akan dihukum Pak Anjar lari-lari keliling lapangan 10 kali. Meskipun sehat tapi
wah ini kok kan hubungannya belas ini DPR ini. Nah, anak-anak menjadi takut. Jadi mereka mengerjakan PR bukan berasal dari keyakinan mereka sendiri, bukan dari dalam intrinsiknya tadi, tetapi karena takut dengan keanjar. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu seperti tadi ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Anjar, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR sebanyak berapa kali. Kalau Pak Anjar tadi 10 kali menulisnya, Pak enggak, kebanyakan lah Pak. Kurang malah. Oh kurang. Dan Pak Anjar ini berbuat tegas sehingga murid-murid menghormati Pak Anjar. Sedangkan di restitusi itu guru menanyakan dulu keyakinan kelas, terus keyakinan dirinya, dan membantu murid menyelesaikan permasalahan. Nah, misalnya begini kalimatnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ditanya begitu baik-baik, tidak bentak-bentak ya kalau restitusi itu. Apakah kamu tahu kalau kamu berbuat salah? Nah, seperti itu ya Pak. Guru lebih terbuka dan menghormati murid, menghormati dirinya dan orang lain. Disiplin itu dilakukan karena ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi manusia di sini itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi misalnya, anak yang tidak mengerjakan PR. Motivasinya, oh saya takut sama Pak Anjar, jadi dia mengerjakan PR karena takut hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Berarti ini motivasi ekstrinsik. Tujuan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya tadi, misalnya mengerjakan PR. Nanti kalau aku mengerjakan dapat pujian dari Pak Anjar, dapat pujian dari Bu Guru. Nah, ini juga merupakan motivasi yang berasal dari ekstrinsik atau berasal dari luar. Tujuan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang paling level atas. Maksudnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi berasal dari keyakinan mereka sendiri. Berarti ini merupakan motivasi intrinsik. Betul sekali. Selanjutnya, yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Nah, misalnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat naik motor? Bu Denis, mengapa kita harus pakai helm ketika naik motor? Ya kalau kita jatuh, Ya, kita kepala terbentur aspal, ya. tidak terluka kepala ataupun tidak terotak, Tidak cedera. Nah, kita naik motor pakai helm biar tidak cedera. Oh iya, kenapa Pak Anda? Tapi umumnya itu rata-rata itu pakai helm itu karena takut ditilang polisi. itu kalau terotak Pak. Karena takut diisi, berarti itu motivasi yang berasal dari mana tadi itu Pak Anda? Ekspresi, Iya, ada apa? Ekstensi. Ya, motivasi yang berasal dari Itu luar. hukuman, karena hukuman, ya. Iya, karena hukuman. Pak Anda takut ditilang oleh polisi. Kalau Bu Fitri, kenapa Bu Fitri? Kok harus pakai helm? Ketika Bu Fitri naik motor ini Bu Fitri. Sangat simpel saja, karena kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau Bu Fitri Ekstrim. mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi motivasinya motivasi apa tadi? Ekstrinsik. Kalau benar gimana Bu? Biar itu apa sih namanya, kepala kita aman ya. Kalau ada kecelakaan atau apa ya, itu aman gitu ya. Biar tidak ada
jelas seperti budaya tadi ya. Jadi kita harus memakai helm supaya kita aman kepala kita. Kalau jatuh tidak cedera. Berarti itu ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang berasal dari keyakinan diri kita itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Karena kita sebagai pendidik ya Bu, itu tadi kan keyakinan dari dalam diri. Kita sebagai pendidik membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif artinya misalnya kita membuat suatu keyakinan kelas, jangan ada lagi kata-kata tidak boleh, dilarang. Nah, gitu. Kata-kata seperti itu sebaiknya dihilangkan. Kita menggunakan kata-kata atau kalimat dalam bentuk yang positif. Kalimatnya sedikit saja, jangan banyak-banyak supaya mudah diingat. Dan itu semua melibatkan semua warga kelas, semua anak kita libatkan, tidak terkecuali. Dan itu disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5. Langkah yang pertama, saya dan anak-anak berdiskusi tentang peraturan atau keinginan mereka. Kelas seperti apa yang mereka inginkan itu? Apa mereka ingin sekolahnya warna merah atau hijau atau apa? Nah, keinginannya itu mereka tuliskan. Mereka renungan dulu, kemudian mereka tuliskan di dalam selembar sticky note, kemudian mereka tempelkan di papan. Setelah mereka tempelkan di papan, lalu kami dipilih mana sekiranya yang masuk, misalnya sesama teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mendorong teman, harus sayang sama teman. Nah, itu kita kelompokkan menjadi kalimat saling menyayangi, saling menghormati. Ada juga yang bilang, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, harus datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Setelah kita mengelompokkan keyakinan-keyakinan kelas tadi, kemudian kami tulis bersama-sama di sebuah kertas, kemudian di bawahnya anak-anak saya suruh untuk cap jempol karena mereka belum bisa tanda tangan. Cap jempol semuanya menandakan bahwa mereka sudah menyepakati apa yang telah mereka buat. Kemudian kita menempelkannya di depan kelas sehingga mudah dibaca dan diingat oleh anak-anak. Nah, kita lanjut dengan ice breaking. Saya lihat tadi Pak Anjar tegang sekali Pak jawabnya. Nah, ice breaking kita yaitu A, B, D, G. Ayo bermain dengan gembira. Bapak Ibu saya mohon ke depan, berdiri semuanya ke depan. Monggo Pak, Bu. Kita bermain sebentar. Nah, biar nggak tegang, biar nggak lemas. Garis berbanjar, tiga boleh. Siapa yang di depan? Oke. Nah, ayo Pak Anjar maju, Bu Fitri di belakangnya Bu Nurul, Bu ini di belakangnya Bu Rin, di belakangnya. Ini bisa. Berbanjar. Ya, di sini. Oke, jadi dua saja. Ayo ke sini. Ya, ayo Pak Anjar, sini Pak Anjar. Di belakangnya Pak Anjar. Nah, itu. Nanti kalau saya bilang A B D G, nah, Bapak Ibu menirukan ya A B D G. Ayo dengan gembira, itu artinya. A B D G, tirukan sambil goyang. A B D G. Kalau saya bilang sesungguhnya kanan, lompat ke kanan. Kalau kiri, lompat ke kiri. Nah, begitu ya Pak. Maju, berarti maju, mundur. Itu yang sesungguhnya. Kalau saya bilang lagi A B D G, sebaliknya kanan kiri. Betul. Kalau saya nggak kanan berarti sebaliknya. Kalau kanan berarti kiri. Kalau maju
ABDG ya, JODGJ. Oh ya. Ya Pak, jangan Pak, jangan ya. Ayo, A B D D sesungguhnya kanan kiri maju mundur maju pada lompat. A B D D sebaliknya kiri apa ini? Wah, ini kurang konsentrasi ya, Pak, ini ya. Nah, A B D G sebaliknya kiri kanan kiri. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Bapak semuanya sudah KPS. Terima kasih, silakan kembali. Untuk berkenyang. Gimana sudah berkeringat? Sudah mencair, sudah katakan lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang selanjutnya. Dari pertanyaan pematik ini, apa Anda guru kelas 2 di SDN Lereng 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Surya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Surya seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dan jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Anjar, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan apa Surya kok meminta paksa makanan ke temannya? Kira-kira apa? Bu Rin, kenapa Bu Rin? Kok Surya itu minta paksa sama temannya? Kenapa Bu Rin? Karena tidak membawa bekal dari rumah. Karena Surya tidak membawa bekal dari rumah. Terus kira-kira apa lagi alasannya? Nanti di rumah belum makan. Untuk bekal buri belum disuruh buri makan. Itu saja minta bekal makan. Jadi Surya ini tidak dibekali sama makan. Apalagi Bu Danis kira-kira? Mungkin Surya tadi ya lapar tadi terus nggak bawa uang, nggak bisa beli apa-apa, jadi dia maksa minta temannya. Oh gitu. Jadi dia maksa minta temannya. Wah, orang tuanya Surya ini bagaimana ya? Wah, ini gimana kalau menurut Ibu? Kira-kira alasannya apa? Surya kok sampai minta maksa ke temannya? Mungkin iseng-iseng sama temannya. Oh, iseng. Jadi Surya iseng-iseng sama temannya, suka iseng sama temannya. Nah, untuk mengetahui motif apa yang mendasari anak-anak melakukan tindakan seperti itu, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak-anak kita cenderung mempunyai perilaku yang seperti itu? Ada kira-kira itu seperti caper gitu ya, nyari-nyari bu gurunya, gitu. Apa? Itu mungkin kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya Surya tadi ya, lapar, tidak dibekali sama orang tuanya. Untuk bertahan hidup, dia meminta bekal sama temannya. Yang kedua, kebutuhan dasar penguasaan. Anak-anak cenderung ingin merasa dihormati oleh temannya, ingin merasa ditakuti sama temannya. Jadi dia melakukan perbuatan yang sewenang-wenang agar dia memperoleh kekuasaan. Kebutuhan dasar yang ketiga itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya terjadi di anak-anak kita yang kelas rendah. Mereka nyusul sama ibunya, cerita, "Bu, aku tadi begini," cerita orang tuanya. Ya kenapa? Karena mereka ingin disayang sama gurunya, ingin didengarkan sama gurunya. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu tentang kesenangan. Nah, kesenangan. Kenapa? Kenapa Kaila? Oh, Kaila kan sering disuruh sama Pak Sis. oh Kaila sering disuruh sama Pak
Sis, ya. Kayla seneng bisa sama Kak Sis. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah kebebasan. Mereka ingin bebas belajar. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui posisi kita seperti apa untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Posisi kontrol yang harus ada pada guru itu dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yang kelima adalah posisi di level yang tertinggi adalah sebagai manajer. Nah, posisi kontrol itu seperti apa sih? Misalnya kalau penghukum, membuat rasa bersalah atau teman, itu seperti apa? Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya ada murid ketika hari Senin dia tidak memakai dasi ataupun topi. Nah, kita misalnya sebagai penghukum itu bilangnya gini, kamu tidak mematuhi peraturan, ayo sana kamu berdiri di depan. Nah, itu membuat anak-anak menjadi malu, menjadi minder pada dirinya. Yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ini kalimatnya sudah tidak tinggi nadanya, sedikit lebih rendah, tapi juga membuat anak-anak merasa bersalah sehingga mereka menjadi rendah diri. Contohnya ya, yang tidak memakai atribut tadi, berapa kali harus ibu kasih tahu, ibu kecewa sama kamu, nah nanti bu guru nanti yang dimarahi kepala sekolah kalau kamu tidak pakai dasi seperti ini, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, itu kan jadi membuat anak-anak merasa bersalah. Oh, karena saya tidak memakai dasi nanti Bu dimarahi sama Pak Budi. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman anak-anak. Biasanya anak-anak itu sering cerita, oh ya wes kalau misalnya tulis nggak apa-apa kamu, ayolah yang tete buat ibu bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu nggak pakai dasi. Wes cepat masuk ke barisan. Kita memposisikan diri kita itu hanya sebagai teman anak-anak, sehingga anak-anak itu tidak jerah dan mereka itu bisa melakukan hal seperti itu lagi. Terus nggak apa-apa wes. Oh nanti juga sama guru juga nggak apa-apa, bisa nggak pakai dasi lagi nggak apa-apa. Nah, gitu. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan apa yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Kita hanya memberikan, oh kamu sudah melanggar, konsekuensinya apa? Gitu. Kita tidak menanyakan alasannya apa, dia bisa melanggar seperti itu, dia tidak memakai dasi itu alasannya apa. Itu posisi sebagai pemantau. Dan posisi sebagai manajer atau posisi yang tertinggi, kita menanyakan dulu, kira-kira anak-anak tahu nggak kesalahannya? Kamu tahu nggak kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya itu? Jadi kita menanyakan kesalahannya apa, anak-anak menyadari, kemudian anak-anak menemukan sendiri solusinya. Kita hanya menuntun mereka. Dalam posisi kontrol, kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang tadi itu segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, apakah kamu tahu bahwa tindakanmu itu salah? Semua perilaku memerlukan alasan, ada alasannya. Kenapa tadi misalnya tidak pakai dasi, ada alasannya. Dan yang terakhir, segitiga restitusi tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu bahwa itu melanggar keyakinan? Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan. Melakukan tindakan yang menjamah, atau PP kalau orang itu yang mau keyakinan kesehan nggak? Iya, keyakinan kesehan ya. Saya menghargai itu. Oh, saya menghargai. Menurut PP saling menghargai sesama teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting,
keyakinan kelas mana yang kamu lakukan ketika kamu sedang? Saya harus berusaha menahan diri tidak marah-marah. Terus selain menahan diri, kamu harus lebih Sabar. benar, kamu harus lebih bersabar lagi. Jadi kamu sudah bersedia memperbaikinya dengan sikap lebih sabar ketika kejadian itu terulang lagi. Ya Bu, dan nanti saya akan mengucapkan bahwa dengan tidak marah-marah. Tindakan yang kamu lakukan sudah tepat. Ketika menolak dengan sesuatu dan tidak mengembalikan, kamu ingatkan saya. Jadi kamu sekarang boleh istirahat. Terima kasih Bu. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada salah satu murid saya. Pertama, dia itu saya tanyakan alasannya kenapa dia bertengkar dengan temannya. Alasannya apa? Alasannya karena malah dulu sering pinjam pensil saya tetapi tidak dikembalikan. Dan itu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu kita menanyakan kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada dia, apa kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah? Jadi seperti itu ya. Iya Bu, saya tahu yang saya lakukan itu salah. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu termasuk contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, dengan berakhirnya segitiga restitusi berarti pengimbasan budaya positif sudah selesai saya lakukan. Nah, Bapak Ibu Guru tadi sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Apa pesan dan kesannya? Apa pesan dan kesannya setelah pendengar semua mengikuti diseminasi ini? Tolong ditulis di selembar sticky note, kemudian nanti ditempelkan di depan ya Pak Bu. Saya bagi sticky note dulu. Bapak Ibu, pesan dan kesan apa yang didapatkan setelah kita mengikuti aksi nyata ini tadi? Ditempelkan di depan ya, sebagai refleksi pembelajaran. Mungkin nanti kedepannya saya bisa melakukan pengimbasan dengan yang lebih baik lagi. Ya,
Ya, dari Bu Fitri, segitiga restitusi sangat baik dan sangat cocok dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Kesannya sangat menarik sehingga bisa memotivasi diri kita untuk melaksanakan disiplin budaya positif. Terima kasih Bu Aini dari Bapak Kepala Sekolah kita. Aksi nyatanya sangat menarik, bisa menjadi motivasi bagi guru lain untuk mengubah penanganan siswa dari yang model kuno menjadi model segitiga restitusi. Terima kasih Kepala Sekolah. Dari Bu Eni, wah ini kesannya banyak sekali ya Bu Eni. Nah, kesan dan kesan setelah mengikuti ini, saya lebih memahami bagaimana penerapan segitiga restitusi kepada siswa. Saya juga lebih mengerti bagaimana cara pendekatan yang baik ke anak-anak. Dari Bu Nurul, menurut saya diskriminasi yang dilakukan Bumi sangat menginspirasi dan bisa diterapkan di SDN level 1 karena masih banyak anak-anak yang melakukan disiplin positif itu berasal dari faktor intrinsik, bukan faktor intrinsik, dan bukan dari kebajikan nilai-nilai yang diyakininya. Terus sekali. Nah, Pak Andar bisa dibacakan Pak Andar. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya lebih mengerti arti disiplin positif karena saya berangkat di SD dari 1. Oh ya, terima kasih Pak Andar. Saya perlu bacakan dulu. Oh ya, Bu Danis mau Baca, silakan Bu Danis. Kegiatan seperti ini, seperti segitiga restitusi ini perlu dilakukan di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin sekolah-sekolah lain belum paham dengan tentang adanya segitiga restitusi ini. Dan pemahaman sepertinya harus lebih diperjelas lagi agar Bapak Ibu lebih paham lagi. Terima kasih Bu Danis refleksi yang sudah disampaikan. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalitas dan sosial yang baik, di mana guru dapat berefleksi di mana posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Nah, sudah, semoga sesi belajar kita kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Bu Fitri pulang mengaji, Bu Fitri pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara kita hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi aksi nyata yang sudah dilakukan Bu Umi yang sangat menginspirasi kita sekali dan bisa kita terapkan di sekolah kita SDN Negeri 1. Memasuki acara terakhir yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh Pak Andar. Dan dengan berakhirnya doa nanti, maka selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Kami akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Andar kami haturkan. Bapak Ibu, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma inna haqqa haqqa wa rizqna tibaahu wa arina al-fatihah al-fatihah wa rizqna tinaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka rahmatan fid dunya wal
hikmah taubatan qabla maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaatil maut wa najata minan nar wa ghafir dzunub. Inna salata wa nusuka wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tete tahu nggak kenapa dipanggil Bu Umi? Tidak, Bu. Bu Umi dapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan Nola. Apakah itu benar? Ya, benar. Bisa kamu ceritakan kejadiannya seperti apa? Nola selalu meminjam pulpen saya, tetapi tidak pernah dikembalikan, Bu. Jadi saya memaki-maki dia. oh, jadi kamu marah-marah sama Nola? Iya. Ya, memang wajar kalau kamu marah-marah sama Nola karena temanmu pinjam pulpen tapi tidak pernah mengembalikan. Ibu tapi sedikit lega ya karena kamu itu tidak melakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Kamu tidak menjambat atau memukul Nola. Menurut VV, kalau marah-marah itu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Iya. Keyakinan kelas yang mana ya? Saling menghargai, Bu. Oh, saling menghargai. Nah, menurut VV, saling menghargai sesama teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas mana yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya harus bisa menahan diri, Bu, untuk tidak marah-marah. Oh, selain menahan diri, kamu harus lebih Sabar. benar, kamu harus lebih bersabar lagi. Baik, kamu sudah bersedia memperbaikinya dengan bersikap lebih sabar ketika kejadian itu terulang lagi. Ya, Bu, dan nanti saya akan memisahkan Nola dengan tidak marah-marah. Tindakan yang kamu lakukan sudah tepat. Ketika Nola pinjam sesuatu dan tidak mengembalikan, kamu ingatkan dengan baik. Jangan marah-marah ya. Ya. Jadi kamu sekarang boleh istirahat lagi. Terima kasih, Bu. Jihan, Ibu lihat kamu sering datang terlambat ya. Iya, Bu. Seingatmu sudah berapa kali kamu terlambat? Kurang lebihnya 5 kali, Bu. Itu ya 5 kali. Menurut Jihan, terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Itu salah. Ya, Jihan, kesalahan adalah hal yang manusiawi. Tapi yang penting kita mau belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya untuk pembelajaran kita di masa depan. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk mencari solusinya itu? Saya sering datang terlambat karena begadang, Bu, main game sampai larut. Jadi waktu pagi tidak bisa bangun. Oh, jadi karena kamu main game sampai larut malam, begadang, akhirnya paginya tidak bisa bangun. Menurut Jihan itu terlambat melanggar keyakinan kelas kita yang mana ya? Tentang kedisiplinan, Bu. Oh iya, benar sekali tentang disiplin. Menurut Jihan, disiplin itu penting nggak? Penting, Bu. Saya harusnya tidak datang terlambat dan harus bisa menghargai waktu. Benar sekali, kita semuanya itu harus disiplin dan menghargai waktu. Kenapa? Karena itu penting untuk pekerjaan kita di masa depan. Karena seseorang itu dilihat dari disiplin atau dan tidaknya ketika melakukan pekerjaan. Baik, Bu, saya menyesal karena datang terlambat. Maaf ya, Bu, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik Jihan, tindakanmu sudah tepat. Dengan menyadarinya, kemudian meminta maaf. Ibu berharap kamu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya tidak akan main game sampai larut malam dan saya akan mengatur waktu saya. Berarti kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan itu. Nanti Bumi akan bekerja sama dengan orang tuamu agar misalnya kamu terlambat, orang tuamu bisa membangunkanmu di pagi hari supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Baik Jihan, kamu boleh istirahat lagi. Iya, Bu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Budi Seswanto selaku Kepala Sekolah SDN Lirep 1 tempat Bu Umi Alfia mengajar. Saya sangat mengapresiasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Umi. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi dan mengimbas kepada rekan sejawat dan bisa diterapkan di murid-murid SDN Lirep 1. Tetap semangat Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nurul. Saya merupakan teman sejawat dari Bu Umi yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya mengucapkan selamat pada Bu Umi yang telah melaksanakan tugas aksi nyatanya di modul 1.4 tentang budaya positif. Menurut saya, diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Umi sangat menginspirasi dan bisa diterapkan di SDN Lirep 1 karena masih banyak anak-anak yang melakukan budaya positif yang berasal dari faktor ekstrinsik dan bukan berasal dari faktor intrinsik dan bukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi kita tahu posisi kontrol yang harus kita lakukan dan juga penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Umi, sukses untuk pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.